Assalamualaikum dulur. Ini adalah tanaman labu siam yang baru saya tanam sekitar 20 hari lalu. Saya juga menanamnya di ember bekas lur. Untuk rambatannya juga sudah saya buatkan seperti ini. Simple aja. Labu siam ini saya tunjukkan ke hadapan dulur-dulur karena tanaman ini adalah salah satu tanaman yang sekali tanam bisa memberi makan selama bertahun-tahun. Dan cara menanamnya cukup simpel dan mudah. Bisa di pot, di ember bekas, atau di tanah langsung. Untuk cara menanamnya saya akan tunjukkan di video saya berikutnya ya. Baik, kita akan lanjut untuk membahas tanaman-tanaman yang sekali tanam bisa memberi makan berkali-kali, atau kita sebut saja tanaman abadi lah, yang tanamnya itu mudah dan tidak butuh lahan yang luas. Cukup punya halaman depan rumah sudah bisa kita tanam. Untuk tanaman yang pertama yaitu labu siam. Nah, labu siam ini merupakan tanaman merambat yang kaya manfaat dan menu masakan yang banyak disukai oleh orang Indonesia. Labu siam memiliki buah yang berwarna hijau muda dengan bentuk menyerupai pir, dan tekstur dagingnya itu renyah serta lembut saat dimasak. Labu siam ini juga dikenal sebagai sayuran yang rendah kalori namun kaya akan serat. Buahnya mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, folat, kalium, serat, dan berbagai senyawa antioksidan. Kandungan seratnya itu bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mendukung fungsi usus yang sehat dulur. Sementara itu kaliumnya berperan dalam membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil dan mendukung kesehatan jantung. Selain buahnya, pucuk dan daun mudanya juga bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Dalam pengobatan tradisional juga labu siam ini sering dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan ginjal, mengontrol kadar gula darah, dan mendukung program diet. Tanaman labu siam akan tumbuh baik di tanah yang subur dengan kelembaban yang cukup dan membutuhkan penyangga atau rambatan agar bisa berkembang secara optimal. Untuk menanamnya cukup cari labu siam yang sudah tua atau bertunas dan taruh di tanah atau di dalam ember yang sudah berisi tanah sampai tumbuh tunas. Baru kita pindahkan ke tanah yang luas atau ke pot yang besar. Karena mudah dibudidayakan dan memiliki hasil panen yang melimpah, labu siam ini menjadi salah satu tanaman yang bernilai ekonomi sekaligus bermanfaat bagi kesehatan keluarga. Jadi jika dulur ada tempat atau halaman, jangan lupa untuk tanam labu siam. Untuk tanaman yang kedua ada kucai. Ini adalah sayuran aromatik yang kaya dengan nutrisi. Kucai merupakan salah satu tanaman sayuran yang masih satu keluarga dengan bawang putih dan bawang merah. Tanaman ini memiliki daun berbentuk pipih, panjang, dan berwarna hijau segar dengan aroma khas yang lembut dibandingkan bawang. Kucai banyak digunakan sebagai bumbu masakan maupun pelengkap karena mampu memberikan cita rasa gurih dan harum. Selain sebagai bahan kuliner, kucai juga memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Daunnya itu mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, kalium, serat, serta berbagai senyawa antioksidan. Nutrisi-nutrisi tersebut bisa membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung kesehatan tulang, dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam pengobatan tradisional, kucai sering dimanfaatkan untuk membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan nafsu makan,
dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan seratnya juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dan membantu mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh. Kucai termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim tropis maupun yang subtropis, terutama pada tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Dengan perawatan yang cukup sederhana seperti menyiram dengan teratur dan pencahayaan yang cukup, kucai bisa dipanen berkali-kali karena daunnya akan tumbuh kembali setelah dipotong. Oleh karena itu, kucai ini menjadi tanaman yang praktis dan bernilai ekonomi tinggi. Tanaman yang ketiga, bayam Brazil. Ini adalah sayuran hijau yang kaya dengan gizi. Bayam Brazil merupakan sayuran daun yang semakin populer karena mudah dibudidayakan dan memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tanaman ini dulur berasal dari wilayah Amerika Selatan dan memiliki daun berwarna hijau mengkilap, tebal, serta bertekstur renyah. Rasanya itu cenderung lembut dan sedikit manis, sehingga cocok untuk dikonsumsi sebagai lalapan, tumisan, sup, atau campuran salad. Bayam Brazil ini mengandung berbagai nutrisi dulur, seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, serat, dan antioksidan. Kandungan vitamin A-nya membantu menjaga kesehatan mata dan kulit, sedangkan untuk vitamin C-nya berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dulur. Selain itu, kandungan zat besi dan kalsiumnya juga membantu mendukung kesehatan darah serta menjaga kekuatan tulang dan gigi. Tanaman ini juga dikenal memiliki pertumbuhan yang cepat dan mudah untuk diperbanyak melalui stek batang. Bayam Brazil juga bisa tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan sinar matahari yang cukup serta tanah yang lembab dan subur. Karena sifatnya yang tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan, tanaman ini sering dijadikan pilihan untuk kebun rumah atau untuk urban farming. Selain bernilai gizi tinggi, bayam Brazil ini juga memiliki produktivitas yang baik karena bisa dipanen secara terus-menerus dengan perawatan yang sangat sederhana dan manfaat kesehatan yang beragam. Bayam Brazil ini menjadi salah satu tanaman sayuran yang menarik untuk dibudidayakan sebagai sumber pangan keluarga yang sehat dan berkelanjutan dulur. Untuk tanaman yang keempat, selada air. Ini adalah sayuran segar yang kaya dengan nutrisi. Selada air merupakan tanaman sayuran daun yang tumbuh baik di lingkungan yang berair bersih seperti mata air, sungai kecil, atau lahan yang selalu lembab. Tanaman ini memiliki batang berongga, daunnya kecil berwarna hijau segar, serta cita rasa yang khas dan sedikit pedas, serta menyegarkan. Selada air ini telah lama dikonsumsi sebagai lalapan, campuran salad, sup, maupun tumisan. Dari segi nutrisi, selada air juga termasuk salah satu sayuran yang sangat kaya dengan vitamin dan mineral. Tanaman ini mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, kalium, serta berbagai senyawa antioksidan. Kandungan vitamin A-nya membantu menjaga kesehatan mata, sedangkan vitamin C-nya berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk vitamin K dan kalsiumnya bisa mendukung kesehatan tulang serta membantu proses pembekuan darah yang normal. Selain itu, selada air juga mengandung antioksidan yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan seratnya juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama.
Tanaman selada air ini juga relatif mudah dibudidayakan, terutama pada area yang memiliki pasokan air bersih yang cukup. Pertumbuhannya cepat dan bisa dipanen secara berkala. Dengan rasa yang segar, kandungan gizi yang tinggi, serta kemudahan dalam budidayanya, selada air ini bisa menjadi salah satu sayuran sehat yang baik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Untuk tanaman kelima yaitu katuk, sayuran herbal yang kaya dengan manfaat. Tanaman katuk merupakan salah satu tanaman sayuran yang sangat populer di Indonesia. Katuk dikenal sebagai tanaman yang berdaun kecil, berwarna hijau tua yang tumbuh rimbun dan mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Selain digunakan sebagai bahan makanan, katuk juga sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Daun katuk mengandung berbagai zat gizi yang penting seperti vitamin A, vitamin C, protein, zat besi, kalsium, fosfor, serta antioksidan yang alami. Kandungan-kandungan tersebut bisa membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang, dan mendukung proses pembentukan sel darah merah. Karena kaya dengan serat, katuk juga baik untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dulur. Salah satu manfaat katuk yang paling terkenal adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu yang menyusui. Dalam masyarakat Indonesia, daun katuk sering diolah menjadi sayur bening atau tumisan untuk mendukung kebutuhan nutrisi ibu setelah melahirkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa tertentu yang ada dalam daun katuk itu bisa merangsang hormon yang berperan dalam produksi ASI. Tanaman katuk ini tergolong mudah tumbuh di daerah tropis. Katuk bisa diperbanyak juga melalui stek batang dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Tanaman katuk ini akan mampu tumbuh baik di tanah yang subur dengan paparan sinar matahari yang cukup serta penyiraman yang teratur. Tapi ingat dulur, meskipun katuk ini memiliki banyak manfaat, konsumsi daun katuk itu sebaiknya dalam jumlah wajar untuk lebih aman dan sebaiknya dimasak terlebih dulu. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan kemudahan dalam budidayanya, katuk menjadi salah satu tanaman herbal dan sayuran yang sangat berharga bagi kesehatan keluarga dulur. Oke, itulah dulur 5 tanaman yang sekali tanam bisa memberi makan berkali-kali dan bisa ditanam di halaman depan rumah dulur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lain.